Contoh bagaimana berperilaku yang benar, artinya orang tuanya juga mesti orang tua yang hormat sama orang gitu kayak kemudian nggak melukai, nggak nyolongan kan gitu ya, itu yang paling penting yang pertama, bagaimana orang tua menunjukkan perilaku perilaku seperti itu. Kemudian bagaimana orang tua mengajari anak disiplin ya Mas Daniel ya, disiplin tentang apa yang anak harus lakukan, kaitannya sama apa disiplinnya, kaitannya dengan pengendalian diri kan gitu ya. Salah asuh nih. Nah, biar nggak salah asuh, tindakan preventifnya harus seperti apa sih, Bu? Terutama buat yang belum kejadian nih, entah anaknya yang beneran anteng atau anteng gara-gara terhipnotis sama YouTube, Itu ya. iya, sebenarnya sih sederhana ya Mas Daniel ya, ngelihat bagaimana orang tua kita zaman dulu Mm-mm. atau nenek-nenek kita zaman dulu membesarkan anak-anak mereka. Jadi kita wajib memberikan mereka batasan-batasan dalam bentuk contoh tentu ya. Yang nomor satu, kalau anak lebih banyak ngikutin contoh dibanding dikasih tahu Mm-mm. kan. Jadi contoh bagaimana berperilaku yang benar, artinya orang tuanya juga mesti orang tua yang hormat sama orang gitu kayak kemudian nggak melukai, nggak nyolongan kan gitu ya, itu yang paling penting yang pertama, bagaimana orang tua menunjukkan perilaku perilaku seperti itu. Kemudian bagaimana orang tua mengajari anak disiplin ya Mas Daniel ya, disiplin tentang apa yang anak harus lakukan, kaitannya sama apa disiplinnya, kaitannya dengan pengendalian diri kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kaitannya ya sekarang dengan gadget ini, jangan dilepas, dibiarin dia nonton 20 jam sehari misalnya gitu kan ya. Oke. Kita atur karena dia belajar juga untuk nahan diri. Kan itu yang penting nanti kalau berkaitan dengan moral. Jadi contoh bagaimana berperilaku yang benar, kemudian dia diajarin bagaimana mengendalikan diri, kemudian juga kita mesti ajak anak berkegiatan supaya emosinya muncul ya Mas Daniel. Dengan munculnya emosi, orang tua juga bisa ngajarin gimana berespon kalau kamu kecewa, gimana kalau kamu marah, gimana kalau kamu nggak suka, kalau kamu frustrasi, pengen ini belum bisa dapat, mesti nunggu dulu, kan gitu. Jadi sebenarnya ini kan sebuah pendekatan yang holistik kan Mas Daniel ya. Artinya banyak hal yang orang tua perlu lakukan untuk membangun apa yang disebut dengan perilaku pengendalian diri pada anak. Jadi ada konsep moralnya, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, yang ini ilo, yang ini nggak ilo, gitu kan? Yang ini benar, yang ini salah, itu konsepnya. Dan kalau anak masih kecil, itu dicontohkan dalam perilaku orang tua. Lalu kemudian mekanisme bagaimana cara mengendalikan dirinya, itu juga dilatih. Dengan dilatih yang namanya menghargai proses. Angel Mas Daniel yang ini Iya, zaman iya, iya, sekarang iya, gitu iya, kan ya. iya, iya. Ya banyak sekali yang nggak dilatih untuk menghargai proses sehingga susah untuk berproses. Kenapa itu penting? Karena pengendalian diri selalu kaitannya sama proses, kan gitu ya. Selalu kita kalau pengen sesuatu nggak bisa langsung saat detaknya dapet, gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Harus lihat situasi dan kadang-kadang kamu harus nahan diri, nunggu sebentar kek, mengalihkan perhatian, atau sementara melupakan nanti lain kali coba lagi, atau berbagai strateginya kan gitu Mas Daniel. Dan kemudian sering kali juga yang kaitannya dengan perilaku nakal itu kaitannya sama emosi, terutama emosi negatif, kan gitu Mm. ya. Mm. Bagaimana kita mengendalikan marah, mengendalikan kecewa, mengendalikan frustrasi, gitu kan, sedih dan sebagainya. Nah, Mas Dani ini kan sebetulnya pelatihan besar dan lama ya, Mas, kan Mm. gitu. Mm. Dan nggak bisa kalau si anak dibiarin hanya duduk depan layar gadget misalnya gitu, atau orang tua tinggalin anak sepanjang hari misalnya gitu kan. Karena ini pelatihan-pelatihan yang selain contoh juga latihan, beneran latihan. Jadi misalnya ya contohnya anak umur 3 tahun minta susu sama ibunya, mah Mm. bikinin susu gitu ya Mm. misalnya, kata Mm. kalau bikinin coklat. Nah ibu ya bikin, anaknya udah pengen bilang, oh mama kok lama sekali sih gitu kan, ayo Mm. udah sebentar sayang duduk sebentar, ini kan mama lagi bikin, buka dulu coklatnya, campur sama susu, tunggu sebentar. Oh ini panas ya, iya namanya juga kan mesti dikocok air panas, nanti kita coba dinginin sebentar, kayak gitu ya. Mm. Jadi dilatih untuk jangan gitu dong. Kamu minta mama bikinin, sabar, kan gitu Mas Daniel. Nah proses-proses kayak gini terjadi dalam kehidupan anak sehari-hari di dalam semua
perilaku yang dia lakukan, sehingga anak akan terlatih untuk tidak selalu apa yang dia ingin harus dapat, dan kalau emosi dia negatif dia bisa melakukan sembarang yang dia mau. Nah gitu Mas, ini sekali garis besarnya seperti itu. Jadi contoh dan pelatihan yang berkaitan dengan proses dan pengendalian emosi.